Ini apa Pak? Maka lupa engkau tidak mengambil. Lagi pula kalau teringat bagaimana cara memasak, karena lebih sibuk menggerakan jenazah. Maka sunnahnya Nabi, petunjuknya Nabi, kita yang bawa makanan. Tapi aneh sekali orang yang ditinggal yang justru mulung kamu. Akan tahu. Akhirnya apa? Terjadi kekeliruan. Dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh bersedekah atas nama orang yang meninggal, boleh. Sepakat para ulama. Orang yang meninggal, anaknya, istrinya, katapanya, sedekah atas nama dia. Sedekahnya terserah. Mau sedekah dia potong sapi kan, dia sedekahkan. Dia potong ini, atau dia tidak potong-potong. Dia hanya langsung beli makanan, dia bagi-bagi. Atau beli kue, dia bagi-bagi. Beli jagung bakar, dia bagi-bagi. Pokoknya sedekah. Hanya sedekah dalam bentuk seperti ini, itu tidak boleh dibatasi waktunya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu terus menerus. Sebab orang yang meninggal itu perlu sedekahnya kita terus menerus. Ada situ kekeliruan kita juga. Kita hanya melakukan apa? Di hari ininya, hari kesekiannya. Akhirnya apa? Itu mirip-mirip dengan kalau orang tuanya meninggal. Napakan reta tuan? Satu kali di setahun. Harusnya itu sedekah untuk orang tua setiap saat. Apalagi doa. Doa dalam satu hari, ayo yang sudah meninggal orang tuanya. Berapa kali kita doakan orang tua kita? Dalam sehari. Untung kalau dia enak. Banyak-banyak orang nanti ziarah dari rumah lang atau lepas rumah lang. Ziarah kubur maksudnya apa? Mendoakan. Dan mendoakan itu biar tidak mendatangi kuburan. Dimanapun doakan. Harus doakan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Woi, bahagianya itu orang tua. Lebih hebat itu bahagianya orang tua. Dibandingkan dengan apa? Bahagianya orang tua saat kita apa? Baca Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibandingkan dengan apa? Bahagianya orang tua. Kita bawa apa? Bawa ijazah SMA kita. Woi, bahagia lulus anak. Atau bawa ijazah apa? Lulus fakultas kedokteran. Woi, bahagia orang tuanya. Itu bahagia begitu jangan. Tidak ada artinya itu bahagia itu. Walaupun itu bahagia, tapi tidak ada artinya. Dengan bahagianya orang tua melalui doa kita. Itu doa anak kepada orang tua itu paling hebat, bakti paling hebat, tidak ada yang bisa kalahkan. Makanya Nabi ketika menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika meninggal anak cucu Adam, terputus amalannya kecuali dari 3 jalur. Sebab al-barzah itu benteng kuat, kita tidak bisa tembus. Dia benteng kuat, tidak bisa ditembus. Tetapi ada 3 amalan yang bisa menembus. Sudah meninggal, dia tidak beramal, tetapi tetap masuk pahala amalan. Hebat ini amalannya. 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang terus mengalir. Bukan sekedar sedekah. Dia sedekah bangun masjid. Wih, luar biasa, masjid. 10 miliar itu dah bangun masjid. Tapi tengok sembahyang orang. Datang ke orang pergi situ, selfie. Foto-foto. Tapi tengok sembahyang. Kalau kita sembahyang. Akhirnya yang diinginkan jariah adalah mengalir terus itu amalan, dipakai terus sholat, dipakai terus beribadah. Itu sedekah jariah. Kalau mau bersedekah jariah yang paling hebat, sedekah untuk penuntut ilmu. Itu tidak ada yang bisa kalahkan mengalirnya. Sedekah untuk orang belajar. Satu orang kita sedekahi, dia belajar, ilmunya itu tidak ada habisnya. Diajarkan orang jadi 10, ini 10, sampai dimanapun itu ilmu, itu tidak pernah habis.
Itu sedekah jariah penuntut ilmu. Makanya zakat-zakat itu orang Saudi, orang Yaman, orang Dubai, Imarat, apa itu zakat, hampir semua zakat itu masuk ke jalur menuntut ilmu. Ya, mereka tahu betul, itu paling hebat itu mengalir. Dan mereka rasakan saat bersedekah kepada penuntut ilmu, itu apa yang terjadi? Harta mereka semakin berberkah, rezeki semakin berjalan. Yang kedua, ilmu yang tafa'udi, ilmu yang termanfaatkan. Kita punya ilmu, kita ajarkan, orang tua punya ilmu, diajarkan anaknya, ilmu yang baik, termanfaatkan, dipahami, diajarkan, diamalkan, baik terus mengalir. Yang ketiga, ini dia pembahasan kita. Waladin soleh, anak soleh. Ayo lihat akhirnya apa? Anak soleh, apa lanjutannya? Yad'ula. Anak soleh, yad'ula, yang terus menerus mendoakannya. Kalimat yad'u di situ fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya dia berdoa, sebentar berdoa lagi, sebentar berdoa lagi, sebentar berdoa lagi. Itu sifat fi'il mudhari. Makanya terjemahannya anak soleh yang terus mendoakannya. Kenapa ini disebutkan? Padahal itu apa? Anak soleh tidak mendoakan, anak soleh tidak doakan orang tuanya, cukup dia sholat karena orang tuanya yang suruh sholat, maka sholatnya dia sudah mengalir. Tetapi disebut secara khusus doa karena doa itu paling hebat mengalir, paling membahagiakan itu orang tua. Ini doa kita. Nah, dan saat-saat seperti ini jamaah, itu saat doa harus paling ikhlas. Saat kita sholat jenazah, di situ doa. Sebentar diantar ke kuburan, di kuburan didoakan lagi. Doa di kuburan apa? Doa di kuburan itu dua. Banyak-banyak orang mendoakan orang yang meninggal itu hanya sholat jenazah. Itu banyak petunjuknya, benar, bagus. Tetapi ingat, saat mengantar ke kuburan ada juga doa. Doanya dua saja. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah pokoknya dia menjawab pertanyaan. Allahumma ghafir lahu wa thabbithu. Iya. Terserah lafadznya, bisa Allahumma ghafir lahu wa thabbithu atau as'alullah. Iya. Ayyaghfir lak wa yuthabbitak atau as'alullah laka al-maghfirah wa tathbit. Terserah lafadznya. Iya, itu bahasa Arabnya bisa kita buat banyak modelnya. Tapi maknanya apa? Ya Allah ampuni dia, ya Allah kokohkan dia menjawab pertanyaan. Kapan itu? Saat dikubur. Iya, sudah selesai, mulai rata dengan tanah, itu doakan. Banyak doa sih. Sebab itu kondisi tanah. Nah, di situ doa paling ditentukan di situ. Walaupun orang tua, ya setelah sehari tetap perlu doa kita dan seterusnya perlu doa kita. Tapi doa yang paling menentukan adalah saat ditanya itu. Saat ditanya. Kenapa? Terus apa manfaatnya kita yang mendoakan? Kita yang mendoakan dapat pahala. Terus dapat apa lagi? Allah akan gerakkan hatinya orang-orang yang lain saat kita meninggal mendoakan kita juga. Tapi kalau kita mengantar saja orang kemudian kita tidak doakan, maka kita diantar juga sama orang, tidak didoakan juga sama orang. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jemaah bahwa bagaimanapun baiknya orang yang meninggal, maka dia punya hijab. Karena itu mungkin mewakili keluarga, tolong kalau beliau pernah meninggal, dimaafkan. Kita dapat pahala besar, Allah akan maafkan kita juga saat-saat seperti ini. Tapi kalau memang harus ditagih, itu haknya kita. Tagih, langsung beritahu keluarganya supaya keluarga langsung tunaikan, bayarkan. Kalau tidak bisa dibayarkan,
langsung anaknya kah, keluarganya kah yang langsung ambil tanggungannya. Sekarang saya mengutang, jadi jangan saya supaya beliau tidak tergantung lagi. Dan secara khusus terhadap orang-orang yang ditinggal, ya, pada suami, pada anak yang ditinggal, maka pahami betul bahwa di balik musibah yang Allah turunkan ada pahala besar. Cukup kita bersabar dan mengharap pahala, maka pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menanti. Saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mali abdil mu'min idza qabatta safiyahu min ahli dunya fa sabara wa ihtasab illa jannah." Kata Nabi bahwa Allah berfirman, tidak ada balasan untuk hambaku yang beriman saat saya ambil orang yang dicintainya, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala, tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Subhanallah jemaah, Allah yang ambil, tapi Allah persiapkan surga untuk orang yang ditinggal. Cukup apa? Bersabar dan mengharap pahala. Baca apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita dan menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga beliau rahimahullah ta'ala itu terus berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan yang seluas-luasnya, dan dimuliakan di alam barzah, selamatkan dari siksa kubur, dirisukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.